penjumlahan modulo 100 dan perkalian modulo 100 itu merupakan ring gitu. Eee, Mungkin di sini teman-teman udah hafal ya untuk membuktikan ring itu yang pertama harus ditunjukin R dengan operasi penjumlahannya atau operasi binar yang pertamanya itu grup Abel, selanjutnya untuk yang perkaliannya itu semigrup, selanjutnya sama memenuhi distributif kanan dan kiri. Diselidiki dulu untuk yang R dengan operasi penjumlahannya apakah grup Abel gitu. Kita pakai seperti biasa tabel Kelly karena di sini himpunan berhingga. Nah, berdasarkan tabel Kelly ini kan dilihat bahwa, hasil operasinya itu juga elemen di R gitu ya, jadi tertutup. Terus untuk asosiatif seperti biasa bisa pakai, kata-kata bahwa elemen di R ini merupakan bilangan bulat. Nah, karena pada bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, jadi, sorry ini harusnya R ya, R dengan operasi penjumlahan modulo 100-nya itu bersifat asosiatif. Terus untuk elemen identitas, ini ya, elemen identitasnya itu 0, bisa dilihat dari tabel Kerley yang, berurut ada 0, 25, 50, 75, ini 0, 25, 50, 75. Titik temunya kan di 0, jadi elemen identitasnya itu yaitu 0. Terus untuk inverse, inverse dari 0 ya 0, inverse dari 25, 75, inverse dari 50 tuh 50, sama inverse dari 75 itu 25. Jadi setiap elemennya punya inverse. Terus untuk komutatif, karena ini simetris ya terhadap diagonal utamanya, jadi, dia komutatif. Nah, karena 5 aksioma ini terpenuhi, berarti R dengan operasi penjumlahan modulo 100-nya itu grup Abel, gitu. Terus, kita selidiki R dengan operasi perkalian modulo 100-nya apakah semigrup. Di sini pakai tabel Kelly lagi, ini setelah dihitung dapat, tabel Kelly-nya seperti ini. Nah, ini juga tertutup ya. Terus juga, asosiatif karena yaitu tadi karena ini elemennya merupakan bilangan bulat dan sifat asosiatifnya juga berlaku pada operasi perkalian gitu. Jadinya, dia semigrup. Nah, karena, nantinya kita perlu untuk menunjukkan daerah integral sama, field, kita di sini, tambahin aja keterangan bahwa, R dengan operasi perkaliannya ini juga komutatif gitu. Nantinya ini, bakal kepake ke, daerah integral sama field gitu. Jadi ini untuk R dengan operasi perkalian modulo 100-nya ini semigrup, komutatif ya. Terus untuk distributif kanan dan kiri, karena itu tadi ini merupakan elemennya bilangan bulat, nah, pada bilangan bulat itu juga berlaku sifat distributif sekaligus komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Jadinya, nanti distributif kanan dan distributif kiri. Nah, karena 3 syarat ini terpenuhi, jadi R dengan operasi penjumlahan modulo 100 sama perkalian modulo 100-nya ini merupakan ring gitu. Untuk yang A, aman nggak nih kira-kira atau ada yang mau ditanyain? Oke oke, aman ya. Kita next ke yang B, itu disuruh tentukan, elemen 0, elemen satuan, elemen unit, elemen idempoten, elemen nilpoten, dan elemen pembagi nol. Terutama dari elemen 0 itu kan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan modulo 100 ya. Tadi, udah diselidiki tuh didapat 0 gitu. Terus untuk elemen satuan berarti elemen identitas terhadap operasi perkalian modulo 100. Di sini kita, lihat bahwa, elemen identitasnya itu 25. Ini, nanti titik temunya itu kan di 25 ya, gitu. Terus untuk elemen unit itu elemen yang mempunyai inverse terhadap operasi perkalian. Kita balik lagi ke tabel Kelly, tadi kan elemen satuan itu 25. Nah, elemen berapa aja yang di sini, ada 25-nya gitu, kayak misalkan ini kan 25 kali 25, 25, berarti si 25 ini punya inverse gitu. Terus ini 75 kali 75 tuh, 25. Jadi yang punya inverse itu berarti 25 sama 75 gitu.
Terus kalau untuk elemen idempoten itu, elemen yang kalau misalkan dikalikan sama dirinya sendiri, itu hasilnya adalah dirinya sendiri juga, gitu. Jadi misal 1 kali 1 ya sama dengan 1, gitu. Kita lihat lagi di tabel Kelly, 0 kali 0 sama dengan 0, berarti 0 ini elemen idempoten. Terus 25, 25 kali 25 juga 25, berarti dia elemen idempoten. Terus 50, 50 kali 50 dia sama dengan, 0, berarti dia bukan elemen idempoten. Terus, 75, 75 kali 75 ini 25, dia juga bukan elemen idempoten. Jadi elemen idempotennya itu hanya 0 sama, 25. Terus untuk elemen nilpoten, jadi elemen nilpoten itu, A pangkat n, di mana n-nya itu bilangan bulat positif terkecil yang akan sama dengan, 0 gitu. Nah, di sini elemen nilpotennya itu hanya 0 dan 50 karena, di sini kan pangkat itu berarti, pakainya perkalian ya. Di sini pakainya itu, perkalian. Jadi, misalkan kayak kalau 25 pangkat 2 itu kan 25 kali 25 ini 25. Pokoknya kalau 25 dipangkatin terus, itu kan nanti pasti belakangnya akan 5 5 5 5 terus gitu. Sedangkan ini kan modulonya modulo 100. Jadi dia pasti, akan ada sisanya gitu, nggak mungkin sama dengan 0. Begitu pula dengan, 75. 75 juga kalau misalkan dikali sama 75, dikali 75, dikali 75, pasti belakangnya itu akan, 5 terus gitu kan, alias pasti akan ada sisanya gitu. Jadi dia nggak mungkin sama dengan 0. Jadi yang punya, yang elemen nilpoltennya itu hanya 0 sama 50 gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada elemen pembagi nol. Jadi elemen pembagi nol itu elemen di R, di mana kalau misalkan A dikali B, dan B-nya itu tidak sama dengan nol, itu hasilnya itu, sama dengan nol, gitu. Contohnya misalkan di sini sorry, misalkan di sini, 0. 0 dikali, berapa yang bukan 0 supaya hasilnya 0. Kan ada 25, ada 50, ada 75. Jadi, 0 kali selain 0 itu hasilnya akan 0 gitu. Jadi nolnya itu, merupakan elemen pembagi 0. Terus selanjutnya ada 25, 25 kali berapa yang tidak sama dengan 0, yang hasilnya akan 0. Kan nggak ada. Jadi si 25 ini bukan elemen pembagi 0. Terus, 50, 50 kali berapa yang bukan 0, tapi hasilnya sama dengan 0. Itu kan ada 50 nih, jadi 50 kali 50 sama dengan 0. Maka 50 itu elemen pembagi 0. Selanjutnya ada 75, 75 juga dia akan sama dengan 0 kalau, si B-nya itu hanya 0 gitu. Jadi 75 bukan elemen pembagi 0. Jadi elemen pembagi nolnya hanya 0 sama 50. Untuk yang B dulu mungkin, ada yang mau ditanyain? Mungkin intinya dihafalin definisinya aja. Ya Kayla? Yang di mana? Kalau, biasanya sih, elemen 0 ya, cuman sebentar aku periksa dulu.
Untuk nolnya ini elemen nol ya, jadi nggak harus nol. Cuman karena di sininya juga, elemen nolnya tuh nol, jadinya itu sama dengan nol gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang C ya. Yang C ini, apakah R dengan operasi penjumlahan modulo 100 dan perkalian modulo 100-nya itu merupakan field dan daerah integral gitu. Kita selidiki dulu, kita selidiki dulu apakah itu field gitu. Nah, syarat field itu kan ring komutatif dengan elemen satuan sama elemen tak nolnya mempunyai inverse terhadap operasi perkaliannya. Tadi kan udah diselidiki kalau definisi dari ring komutatif itu kan, ring, dan berlaku, sifat komutatif pada operasi perkaliannya. Tadi kan di poin B udah di sini udah ditambahin ya bahwa, si R ini dengan operasi perkaliannya itu komutatif gitu, jadinya dia, merupakan ring komutatif gitu. Nah, elemen satuannya yaitu tadi, 25. Jadi untuk syarat yang menyatakan bahwa R dengan operasi penjumlahan modulo 100 dan perkalian modulo 100-nya merupakan ring komutatif dengan elemen satuan, ini, sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu, elemen tak nolnya mempunyai inverse terhadap operasi, perkalian modulo 100. Kita lihat di sini, di tabelnya, elemen tak nolnya atau yang bukan elemen nol. Elemen nolnya itu kan nol, berarti selain nol, apakah si elemen di R ini punya inverse semua? Apakah jadi, si 25, 50, 75 ini punya inverse terhadap operasi perkalian? Tadi kan, elemen satuannya itu 25 ya. Nah, di sini dilihat bahwa si 50 ini dia nggak ada yang hasilnya sama dengan 25, atau bisa dibilang si 50 ini nggak punya inverse terhadap operasi perkalian modulo 100 gitu. Nah, karena selain elemen nol, terdapat elemen 50 yang tidak mempunyai inverse, berarti syarat yang kedua ini, tidak terpenuhi gitu. Karena terdapat itu tadi elemen tak nol yaitu 50 yang tidak mempunyai inverse. Berarti, si R dengan operasi penjumlahan modulo 100 dan perkalian modulo 100-nya itu, bukan field gitu. Nah, selanjutnya, kalau teoremanya itu kan kalau himpunan itu field, maka daerah integral gitu. Jadi belum tentu kalau misalkan si R-nya itu bukan field, R-nya itu juga bukan daerah integral gitu. Jadi diselidiki lagi, si R-nya ini apakah daerah integral. Yang pertama kan syaratnya sama sama ya, itu, ring komutatif dengan elemen satuan. Ini udah terbukti ya. Untuk yang syarat keduanya yaitu tidak memuat pembagi nol sejati. Definisi dari pembagi nol sejati itu kan, pembagi nol yang, tidak sama dengan nol gitu. Nah, karena terdapat pembagi nol nih, tadi kan udah dicari nih elemen pembagi nolnya, itu ada 50 sama nol. Nah, karena terdapat elemen pembagi nol, yang tidak sama dengan nol, yaitu si 50, berarti syarat ini tuh tidak terpenuhi gitu, karena, ada elemen, pembagi nol sejati yaitu 50 gitu. Nah, jadinya si R dengan operasi penjumlahan modulo 100 dan perkalian modulo 100-nya ini juga bukan daerah integral gitu. Untuk yang C, kalau ada yang mau ditanyain bisa ketik di kolom chat atau raise hand ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini diketahui yaitu tadi R dengan operasi penjumlahan modulo 100 dan perkaliannya itu merupakan ring.
Nah, yang pertama itu tentukan S yang merupakan himpunan bagian dari R dengan bilangan kardinal S-nya yaitu, 2, sedemikian sehingga S-nya itu ideal gitu. Untuk bilangan kardinalnya itu di sini kan 2, dari sebenarnya kan R itu juga himpunan bagian dari Z100 gitu ya. Karena di sini bilangan kardinalnya itu 2, kalian bisa bagi 100 bagi 2 gitu. Jadi kan 100 bagi 2 50. Nah, berarti tuh kayak jaraknya itu 50, berarti 0 sama 50 gitu. Itu akal-akalan aja sih. Jadi di sini diambil S-nya itu 0 sama 50. Nah, ini kan S-nya udah bukan himpunan kosong dan S-nya juga himpunan bagian dari R-nya. Terus kita selidiki apakah si S-nya ini tuh ideal gitu. Syarat dari ideal kan setiap elemen dari S-nya ini apabila dioperasikan A min B-nya itu akan juga elemen dari S gitu. Di sini A min B itu kan sama aja kayak A ditambah min B atau A ditambah inverse dari B gitu. Nah, di sini inverse dari 0 itu 0, inverse dari 50 juga 50. Nah, setelah pakai tabel Kelly, ini terbukti bahwa A min B-nya juga elemen dari S. Selanjutnya kita selidiki untuk setiap R elemen dari R, yaitu yang tadi 0, 25, 50, 75, dan untuk setiap A elemen dari S, yaitu 0 sama 50, apakah R dikali perkalian modulo 100 dengan A itu juga elemen dari S-nya gitu. Ini kan R kali A gitu ya. Kalian bisa bikin tabel kalinya kayak gini. Jadi yang R-nya itu ke bawah, yang A-nya itu ke samping gitu. Nah, si R itu kan tadi elemen dari ini ya, R-nya yang 0, 25, 50, 75. Nah, si A-nya ini 0 sama 50 gitu. Nah, ini setelah diselidiki, ternyata R kali A-nya juga elemen dari S. Jadi si S-nya ini ideal kiri dari R. Terus sekarang dibalik yaitu A dikali R. Di sini A-nya yang 0 sama 50, terus R-nya yang 0, 25, 50, 75. Sama dia juga elemen dari S gitu. Jadi S-nya ini ideal kanan dari R. Nah, karena S-nya ini ideal kanan dan kiri, maka S-nya ideal dari R gitu. Untuk nomor 2 yang A, ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Oke, Adek. Kak izin bertanya, kalau misalnya di soalnya itu udah diketahui dia adalah ring komutatif, berarti nggak perlu dibuktiin ideal kanan sama ideal kiri ya Kak? Atau tetap perlu? Kalau udah ring komutatif, nggak perlu. Ini sebenarnya kalau tadi kan kita udah buktiin juga sih ya di nomor 1 yang bahwa R-nya itu ring komutatif gitu. Sebenarnya nggak perlu sih. Cuman ya kalau misalkan kalian terserah sih kalau misalkan udah ring komutatif sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau mau ditulis lagi ya nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa gitu. Oke Kak, makasih. Oke, oke, untuk Dini. Iya oke, yang mau tanya Dini atau Kak izin bertanya Kak, itu iya. R itu udah diketahui ya Kak 025 5075 itu, bukan R Oh, umum secara real gitu Kak? R yang ini. Oh, R itu ini elemen dari yang berkaitan. Itu kan kalau misalkan dilihat dari soalnya kan R-nya juga R biasa ya, bukan R simbol bilangan real. Jadi itu R yang dipakai di nomor 1 gitu. Apa ya? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi mungkin untuk yang A? Atau udah cukup?
Oke, next. Bentar ya. Oke, untuk Adele, bisa dilanjutkan, Del. Oke, benar. Oke, lanjut ke nomor 2B ya. Jadi kalau nomor 2B itu menentukan ring faktor dari RS. Nah, di sini S-nya kan tadi udah ditentukan ya, S-nya itu 0 sama 50, sedangkan R-nya itu 0, 25, 50, 75. Nah, karena tadi kan S itu kita ambil dia itu sedemikian sehingga S-nya itu ideal dari R kan. Berarti di sini karena S-nya ideal dari R, berarti kan otomatis S itu subgrup normal atau dengan kata lain koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi di sini kita tinggal cari salah satu kosetnya aja. Di sini aku cari koset kirinya, dapatlah seperti ini. Jadi koset kiri ingat ya kalau koset kiri itu berarti AS, di mana A-nya itu elemen dari R, S-nya itu elemen dari S, nanti operasinya A ditambah dengan operasi modulo 100 dengan S gitu. Nah, nanti kalau misalkan 0S berarti dapatnya 0,50, terus 25S itu 2575 dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat 0 itu sama dengan 50 dan 25 itu sama dengan 75. Berarti dari sini diperoleh ring faktornya adalah 0 sama 25. Atau boleh juga 0 sama 75 atau 50 sama 25 gitu. Jadi yang penting kita ambil salah satu yang beda gitu. Tuh, untuk 2B ada yang mau ditanyain? Ketik 1 untuk lanjut. Oke. 10, buat. Oke, lanjut nomor 3. Di sini nomor 3 itu diketahui ada himpunan P di mana isinya itu matriks ya, matriks yang elemen-elemennya itu ada A, 0, B, sama C. Nah, di mana A, B, C-nya itu adalah bilangan rasional. Dengan penjumlahan dan perkalian matriks adalah suatu ring. Gimana sih? P dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks itu adalah suatu ring. Jadi udah diketahui kalau P-nya itu ring. Kemudian di sini jika F pemetaan dari P ke P didefinisikan oleh sebagai berikut ya, bisa dilihat. Nah, itu kita disuruh menunjukkan F-nya itu suatu homomorfisme, kemudian tentukan jenisnya. Terus yang kedua, tentukan kernel F dan image F. Karena di sini belum ada keterangan kalau dia itu pemetaan atau fungsi, berarti kita harus buktiin dulu si F itu fungsi atau bukan gitu. Next, Alan. Ini kamu udah lanjut belum sih, Al? Kok deh aku belum gerak. Oh, udah. Kepotong ya, Del? Scan-nya atau emang kamu? Nah, iya. Astaga. Bentar.
Bentar, Al, aku aja yang share screen nggak apa-apa deh. Oke. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah, Del. Oke. Oke, di sini kita mau buktiin dulu kalau si F itu fungsi ya. Karena kita mau buktiin fungsi berarti diambil sembarang AB elemen P, ini P-nya itu maksudnya domain ya, berarti bukan kodomain. Jangan ini di aku agak apa namanya lupa ya, belum ditulis domain atau kodomain. Besok kalau di ujian mungkin bisa ditulisin dalam kurung domain gitu, biar nggak ketuker. Diambil sembarang AB elemen P domain dengan A-nya itu A0 BC dan B-nya itu P0 QR. Serta A sama dengan B. Karena kita mau buktiin fungsi, jadinya kita ambil A-nya itu sama dengan B. Nanti kita buktikan apakah FA-nya sama dengan FB. Karena A sama dengan B, berarti kan A sama dengan P, Q sama dengan B, dan C sama dengan R. Kita masukin ke fungsinya. FA berarti di sini kan F A0BC hasilnya ini kan A0 0C. Terus FB juga menghasilkan P0 0R. Nah, karena tadi di awal itu kita ambil A sama dengan B, di mana menghasilkan ini yang A sama dengan P, Q sama dengan B, dan C sama dengan R. Artinya kan di sini dari hasil FA sama FB, A kan tadi sama dengan P dan C sama dengan R kan, berarti menghasilkan FA sama dengan FB gitu kan. Karena dari pengambilan A sama dengan B menghasilkan FA sama dengan FB, berarti F-nya adalah fungsi gitu. Terus kita kemudian buktikan kalau si F-nya itu homomorfisme. Nah, di sini kita juga ambil sembarang AB elemen P, ini domain juga ya dengan A sama B-nya itu seperti pada ini ya, pada layar. Terus kita membuktikan FA plus B itu akan sama dengan FA ditambah FB, terus FA kali B itu akan sama dengan FA kali FB. Nah, di sini seperti biasa kita masukin A sama B-nya, berarti kan ditambah dulu. Setelah ditambah, menghasilkan ini F, ini ya, A plus P 0, B plus Q, C plus R. Nah, dari sini kita masukkan ke definisi fungsinya, diperoleh ini A plus P 0, 0, C plus R. Nah, ini kan penjumlahan. Penjumlahan ini kan bisa kita pisah ya kalau di matriks. Jadinya matriksnya ada 2, ini sama ini. Dan bisa kita lihat kalau yang matriks yang pertama ini itu sama dengan FA, yang kedua ini adalah FB. Berarti dari FA ditambah B itu akan menghasilkan FA ditambah FB. Berarti untuk yang pertama udah terpenuhi. Sekarang untuk yang FA kali B. Nah, kalau A kali B ya berarti matriksnya kita kaliin dulu. A kali B menghasilkan ini. Terus kita masukin ke fungsinya, dapatlah AP00CR. Nah, bentuk ini bisa kita pisah gitu. Jadi dua matriks yang dikalikan. Ini kalau misalkan
A00C dikalikan P00R itu akan menghasilkan matriks yang sama dengan yang ini. Nah, terus tadi kita tahu kalau yang ini sama ini tuh FA sama FB kan. Berarti dari FA dikali B itu menghasilkan FA dikali FB. Gitu. Jadi terbukti kalau si F itu adalah homomorfisme. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau bisa lanjut? Ketik 1 untuk lanjut. Oke. Clear ya. Lanjut ke jenisnya. Ini kalau misalkan aku ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Nah, ke jenisnya berarti karena mau menyelidiki jenisnya, kita cari dulu dia injektif atau enggak, terus surjektif atau enggak. Nah, di sini yang pertama kita buktiin apakah si F itu injektif. Kalau buktiin injektif berarti kita ambil sembarang elemen di domain ya, 2 elemen, di mana nanti misalkan kita ambil A sama B, berarti kita ambil FA sama dengan FB. Nah, karena tadi A-nya diambil ini, A0BC sama B-nya itu P0QR, jadinya FA-nya itu A0, 0C, FB-nya P0, 0R gitu kan. Nah, tadi kan kita kalau mau buktiin injektif itu FA-nya sama dengan FB, berarti di sini kita sama dengan kan nih FA sama FB-nya. Ternyata diperoleh kayak gini. Nah, karena ini dua matriks yang sama, berarti otomatis elemen-elemen yang bersesuaian itu sama. Artinya A sama dengan P dan C sama dengan R. Nah, hal ini belum tentu memberikan kalau A-nya itu akan sama dengan B. Kenapa? Karena terdapat A sama dengan 1023 dan B-nya itu 1033, di mana ini kan berarti A tidak sama dengan B ya. Tapi FA itu nanti akan sama dengan FB karena hasil dari FA itu nanti kalau A-nya 1023 kan FA-nya 1003. Terus kalau B-nya 1033 itu nanti hasil FB juga 1003 gitu kan. Nah, berarti kan di sini apa ya? Terjadi apa sih namanya? Kontradiksi gitu ya. Jadi kalau misalkan injektif itu kan kita ambil FA sama dengan FB, berarti hasilnya harus A sama dengan B. Nah, ternyata di sini A itu belum tentu sama dengan B gitu. Contohnya ada ini, A-nya ini, B-nya ini kan nggak sama, tapi menghasilkan FA sama dengan FB. Jadi F-nya tidak injektif. Gitu. Itu untuk yang injektif. Selanjutnya kita buktiin apakah F-nya itu surjektif. Nah, kita ambil sembarang A elemen P di kodomain. Kalau injektif kan tadi di domain ya. Kalau surjektif itu di kodomain dengan A-nya itu sama dengan A0BC, maka tidak selalu terdapat B elemen P domain sehingga FB sama dengan A. Misalkan nih, kita ambil A-nya itu sama dengan 1023. Ini kan elemen P di kodomain juga kan, A ini. Nah, A ini nanti dia nggak punya temen di domain, karena nggak akan ada A sama dengan 1023 itu yang sama dengan FB untuk setiap B elemen domain. Jadi, apa namanya, A itu nggak akan punya temen di domain gitu. Karena kan hasil dari fungsinya itu nanti sininya 0 selalu kan, selalu 0 sama ininya 0. Jadi kalau misalkan di kodomain itu ada elemen yang di ini sininya bukan 0, berarti kan dia nggak punya teman kan. Nah, berarti dia bukan subjektif karena ada elemen-elemen yang nggak punya teman. Contohnya adalah elemen ini A, 1023. Jadi si F juga bukan subjektif gitu. Kalau misalkan dia bukan injektif, bukan surjektif, berarti apa? Ada yang tahu nggak?
jenis ininya. Homomorfismenya apa? Dia bukan injektif, bukan surjektif. Ada nggak? Ada namanya nggak jenisnya? Kalau dia nggak injektif, nggak surjektif. Aku rada lupa loh. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya itu buat PR kalian lah ya. Nggak ada kak kayaknya kak. Kenapa? Nggak ada kayak kan nggak bisa kebukti semua, berarti cuma homomorfisme biasa doang. Ya, berarti homomorfisme biasa. Oke. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Kemarin bener apa salah ini, yang ini nomor ini? Kak boleh diulangin yang di bagian indektif nggak Kak? Jadi kok nggak ada sinyal Kak? Gimana? Suaranya agak gerenyem. Suara boleh diulangin nggak Kak yang indektifnya? Yang mana? Yang bagian indektif. Injektif. Ya. Oke. Bagian injektif. Nih, bentar. Tadi bedanya injektif dan penentuan fungsi. Oke. Jadi kalau di fungsi, sekalian ya, kalau di fungsi itu kita ambil dua elemen, sembarang elemen ya di domain, tapi yang sama. Jadi misalkan ambil A sama B di elemen domain, berarti A-nya sama dengan B. Nah, karena kita mau buktiin fungsi, berarti dari yang A sama dengan B ini harus menghasilkan FA sama dengan FB gitu. Itu untuk fungsi. Kalau untuk injektif itu kita ambil dua sembarang elemen di domain. Nah, tapi yang FA-nya sama dengan FB. Jadi kayak hasil dari setelah A sama B dimasukin ke fungsi itu hasilnya sama gitu. Jadi kalau misalkan membuktikan fungsi kan tadi A sama B-nya yang sama, terus dibuktikan FA sama dengan FB. Nah, kalau injektif itu kita ambil A sama B, yang mana FA-nya nanti sama dengan FB, terus kita buktikan A-nya sama dengan B gitu. Paham nggak? Jadi kayak agak kebal. Kalau adjektif itu FA sama dengan FB, dibuktikan A-nya sama dengan B gitu. Kenapa injektif kayak gitu? Karena kan injektif itu satu-satu ya. Jadi di kodomain itu dia hanya boleh punya satu temen gitu. Makanya kalau misalkan ada FA sama dengan FB, A-nya harus sama dengan B gitu. Jadi kayak yang di kodomain itu kalau misalkan dia sama, nanti temennya nggak boleh beda. Paham nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan A ini ke A ini dipetakan ke FA. A juga dipetakan ke FB. Nah, itu kan FA sama dengan FB kan. Gimana ya? Bentar. Kayaknya aku harus coret-coret. Ya, Sukma, tanyakan. Mau nanya Kak, yang endomorfisme itu dari ring ke ring itu sendiri. Endomorfisme. Iya kali ya? Iya kali ya lagi. Ada yang bisa jawab nggak?
Itu kalau pemetaannya pada dirinya sendiri berarti, Ini Kak. aku rada kurang hafal sih. Kalau Ya di ke diri sendiri. kalau di PPT-nya ibunya sih iya Kak, kalau suatu homomorfisme dari R ke R aksen dengan R-nya itu sama dengan R aksen disebut endomorfisme, yaitu suatu homomorfisme dari suatu ring R ke ring R itu sendiri. Oke, tapi nggak harus bijektif kan kalau endomorfisme itu. Yang penting dari diri sendiri. Sendiri ke sendiri. Sendiri ke sendiri. Nggak ada keterangan harus bijektif ya. Berarti untuk yang nomor ini endomorfisme ya berarti karena dia homomorfismenya itu dari dari P ke P gitu. Jadi pemetaan ke diri sendiri. Iya, gitu. Gimana Sukma? Iya ya, monggo nih siapa dulu? Kaila dulu apa Rahayu? Ya, Rahayu monggo. Oke, Kak, aku mau tanya yang surjektif. Kan kalau surjektif itu kan ambil di kodomain. Berarti kan kodomainnya ada A0, 0C gitu kan. Pasti kan dibuktikan selalu ada domainnya gitu. Berarti kalau itu tadi kan nggak surjektif ya Kak, karena tidak ada Ya. domainnya. Kalau semisal domainnya itu A0, BC itu kan mesti gimana Kak? Aku tuh pahamnya B-nya itu bisa bernilai bebas, jadi sebenarnya banyak domain yang bisa mewakili itu. Itu mungkin bisa dijelasin ulang Kak, aku kurang connect. Oke, tampung dulu ya. Kaila gimana? Nanya apa? Oke. Oke, sebentar ya. Dari injektif dulu deh. Tadi kan injektif belum ini. Wait. Bisa orek-orek nggak di sini? Ya, nggak bisa coret-coret. Guys. Oh, I see. Wait ya guys, sebentar ya.
Share screen-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Oke. Bentar. Oke, tadi kan di siapa nih namanya? Kok aku lupa. Ya tadi ada yang nanyain F injektif ya. Ini kan kita buktiin kalau misalkan buktiin fungsi itu kan tadi A sama dengan B, terus dibuktikan kalau FA sama dengan FB gitu kan. Sekarang kalau misalkan buktiin injektif itu berarti kita ambil dua sembarang elemen di mana FA itu sama dengan FB, terus kita harus buktiin si A-nya nanti akan sama dengan B gitu. Itu injektif kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan ada FA nih, misalkan di sini ada FA, ya ini FA, terus bawahnya ada FB. Nah ini FA sama FB itu nilainya sama. Kalau nilainya sama, itu kan berarti sama aja dia sebenarnya satu titik aja kan. Di satu titik ini. Nah ini nggak boleh punya dua temen gitu. Nggak boleh punya dua temen gini. Jadi dia harus punya satu temen. Makanya A-nya harus sama dengan B. Karena kalau A-nya beda dari B, nanti kayak gini. Ini A, terus ini B, terus nanti ini jadinya ke sini sama ke B gitu. Jadi nanti dia ada punya dua temen karena A sama B-nya nggak sama. Gitu. Makanya injektif itu buktiinnya FA sama dengan FB, terus nanti dibuktiin A sama dengan B gitu. Buat yang injektif tadi siapa ya yang nanya ya? Ade apa ya? Ade bagus udah ini udah clear atau masih ada yang bingung? Cukup. Terima kasih, Kak. Udah, oke. Itu buat injektif. Nah, makanya di sini kan dia itu nggak injektifnya karena ada A yang tidak sama dengan B, tapi hasil dari FA sama dengan FB-nya itu sama gitu. Berarti nanti ada bentuk yang kayak gini. Jadi FA-nya sama dengan FB ada di satu titik doang, tapi dia punya dua temen A sama B yang nilainya berbeda gitu. Makanya si F itu bukan injektif. Itu buat pembuktian injektif. Sekarang kalau yang surjektif itu kan semua semua elemen di kodomain ini ya di sini semuanya harus punya temen di domain gitu kan. Nah, karena kayak gitu, jadi kita harus ambil sembarang elemen di kodomain. Kenapa diambil sembarang? Karena biar berlaku untuk semuanya gitu kan. Biar berlaku untuk semua elemen. Makanya di sini diambil sembarang A elemen di kodomain. Nah, karena P itu definisinya adalah tadi itu P kan definisinya itu himpunan yang memuat matriks kayak gini kan, A0 BC gitu kan. Makanya di situ diambil A-nya sama dengan A0 BC gitu. Sembarang ini ya, sembarang elemen di P, A0 BC. Nah itu tidak selalu terdapat B elemen di domain sehingga FB sama dengan A. Jadi nggak selalu ada ini. Sebenarnya kalau misalkan FB terus A-nya itu A0 0C gini, ini berarti si B akan selalu si ini elemen yang di kodomain ini yang A0 0C ini bakalan selalu punya temen di domain kan, karena berapapun nilai B, berapapun apapun matriks B-nya di sini yang domain gitu, apapun matriksnya pasti nanti akan menghasilkan bentuk kayak gini kan, bisa menghasilkan bentuk kayak gini. Tapi di sini kan kodomain itu nggak cuma 0 aja kan yang di sininya. Di sininya nggak hanya 0 kan, yang di kodomain itu ada yang bukan 0. Misalkan kayak A 0
terus B, C. Misalkan di sini B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau B-nya tidak sama dengan 0, itu dia nggak punya teman di domain. Kenapa nggak punya teman di domain? Karena definisi dari fungsinya itu nanti menghasilkan A0, 0C gitu. Kan di kodomain yang di kodomain kan nggak semuanya elemennya kayak gini kan bentuknya. Ada yang di sini bukan 0 kan. Contohnya di sini kita ambil A-nya itu 1, 0, 2, 3. Diambil 1, 0, 2, 3. Nah, di sini elemen A21 ini bukan 0 kan di sini, tapi angka 2. Ini kan bukan 0 nih. Nah, karena dia bukan 0, berarti kan dia tidak memenuhi definisi fungsi yang tadi kan, yang ini. Yang ini nih, nggak memenuhi definisi fungsi ini. Karena nggak memenuhi definisi fungsi ini, berarti si A ini nih nggak akan pernah sama dengan FA. Jadi dia nggak bakalan pernah sama dengan FA. Dia nggak bakalan pernah sama dengan FA. Kenapa? Karena kalau misalkan, kok FA sih? FB untuk B-nya itu dari domain. Jadi ada satu elemen, enggak satu doang sih, ada beberapa elemen di kodomain yang nggak punya temen di domain. Karena dia bukan 0 nih di sininya. Kalau misalkan di sininya 0, itu udah pasti dia punya temen di domain. Karena emang pemetaannya kan FA itu nanti sama dengan ini kan, misalkan A0, 0B gitu. Kan gini pemetaannya. Nah, tapi kan nggak semua elemen di kodomain itu di bagian sininya 0 gitu. Contohnya ini tadi, ada angka 2-nya di sini. Nah, dia nggak punya temen karena bukan 0 gitu. Karena yang di elemen kodomain yang bakalan punya temen di domain itu kalau di sininya ada 0-nya. Tapi kan nggak semua kodomain di sininya 0, berarti kan dia nggak punya teman kan, karena dia nggak 0 di sininya gitu. Muter-muter, gimana? Paham nggak nih Rahayu? Oh, berarti kodomain itu lihat yang di atas ya Kak, aku kira yang di definisi. Oke, makasih Kak. Lihat yang di atas. Oke, sama-sama. Terus tadi ada pertanyaan isomorfik ya. Alia bisa jelasin nggak Al? Aku rada lupa loh isomorfik gitu-gitu. Benar, isomorfik itu yang mungkin itu di skip dulu ya, maksudnya di keep dulu. Kita lanjut ke ini dulu, selanjutnya, pembahasan selanjutnya di yang B. Nah, yang B itu kita mencari kernel sama image. Kalau kernel F itu kan berarti definisinya itu gini ya, A elemen di domain, di mana FA itu nanti sama dengan elemen 0. Nah, karena domainnya itu P, berarti kan A-nya itu A0 BC, elemen P, terus berarti FA, berarti FA0 BC itu akan sama dengan 0000, karena elemen 0 di P itu kan matriks 0 ya. Nah, terus di sini FA-nya kita kita iniin ke fungsinya ya. Fungsinya kan berarti kalau FA0BC kan nanti hasil fungsinya itu A0 0C gitu. Nah, ini sama dengan 000. Berarti kalau misalkan bentuknya kayak gini kan diperoleh A-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Berarti elemen di kernel itu elemen A0BC, di mana ini tuh matriks yang merupakan elemen P di domain, yang A-nya sama C-nya itu sama dengan 0 gitu. Berarti kita substitusiin aja nih A sama C-nya. Jadinya kernelnya itu nanti adalah elemen-elemen di P yang mana bentuk matriksnya itu 00, B0 gitu. Untuk ini ya, B-nya berarti elemen di rasional. Rasional gitu. Terus untuk image berarti kita lihatnya kodomain B, elemen kodomain, di mana
Nah, B-nya misal kita ambil P0 QR, elemen P. Berarti FA-nya sama dengan P0 QR gitu kan. Nah, misalkan tadi kan kita ambil A-nya itu A0BC itu di awal-awal gitu kan. Jadi di sini masukin aja, berarti FA0BC itu sama dengan P0 QR. Nah, FA0BC ini kita masukin ke definisi fungsinya. Berarti kan diperoleh A0 0C itu sama dengan P0 QR. Berarti di sini elemen dari image itu adalah P0 QR, elemen P, di mana A-nya sama dengan P, 0 sama dengan Q, dan C-nya sama dengan R. Atau bisa juga kita tulis gini aja, P0, 0R, elemen P di kodomain. Jadi image-nya itu nanti adalah elemen-elemen di kodomain yang mana elemen di baris kedua kolom 1 itu adalah 0 gitu. Berarti semua elemen di kodomain yang di sininya itu 0 gitu. Itu berarti image. Karena image itu kan range kan, sama aja kayak apa sih? Bukan range ya, apa? Elemen di kodomain yang punya pasangan gitu kan. Elemen di kodomain yang punya pasangan ya berarti elemen-elemen di P yang di sininya 0 gitu. Kenapa yang di sininya 0? Karena dari definisi fungsinya. Gitu. Gimana buat kernel sama image? Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, Oke, ada yang raise. Untuk PQR-nya itu bilangan rasional atau bilangan real, Kak? Yang disoalnya. Gimana? Buat yang disoalnya tadi PQR-nya itu bilangan real atau rasional ya, Kak? Tadi saya lupa. Oh, bilangan rasional dari Oke, definisi. Nah, itu kemarin saya itu ngisi image-nya tuh udah kayak gitu, cuman di bagian bawahnya untuk A, P, Q, R itu bilangan rasional sehingga sama dengan rasional, Kak. Itu boleh nggak sih? Gitu. Oh, di image-nya. Iya, di image-nya. Kamu ngisinya rasional gitu? Iya. Ini sama dengan rasional gitu? Gimana? Adik kamu suaranya tuh ini. Aku jelas nggak, Kak? Coba deketin deh. Aku udah jelasin, Kak. Belum. Halo? Kamu pakai earphone ya? Enggak, Kak. Oh, enggak. Ini udah agak jelas kok. Coba. Jadi kemarin kan ini kan bilangan rasional ya, Kak. Jadi aku balikin ke definisi untuk P dan P, R itu elemen dari bilangan rasional sehingga jawabannya itu adalah sama dengan rasional, Kak. Itu boleh nggak? Oh, di sini ya berarti sama dengan Q gitu misalkan. Iya. Oh, itu kurang tepat sih, D. Soalnya kan di sini image F itu kan elemen-elemennya itu merupakan matriks ya. Jadi nggak bisa kamu sama denganin Q gitu. Kecuali kalau di sini itu apa elemen-elemen di himpunannya itu kayak misalkan dalam kurung X gitu doang. X apa bukan dalam kurung. Kurawal terus X elemen P gitu misalkan. Nah, itu baru boleh rasional gitu misalkan ya. Tapi karena di sini matriks itu nggak boleh kalau kamu langsung sama dengan Q karena kan elemen di rasional itu kan bukan matriks-matriks kan. Jadi nggak bisa kamu sama dengan rasional gitu. Gimana? Masuk nggak? Berarti itu masuk, Kak. Berarti itu masuk ke misalnya di soalnya tuh dia didefinisikan bilangan real
atau bilangan bulat gitu, berarti nggak boleh, kalau di matriks itu nggak boleh menjawab kayak gitu ya Kak? Iya, nggak boleh, karena beda nanti gitu. Kecuali kalau di sini image-nya elemen-elemennya bukan matriks ya. Kalau bukan matriks, misalkan kayak cuma elemen X gitu-gitu, atau A plus B gitu. Misalkan di sini image-nya itu A plus B, di mana A sama B-nya itu real. Berarti nanti kamu bisa sama dengan real gitu, karena di situ elemen di himpunannya itu ya emang apa ya, angka gitu. Isinya tuh bilangan biasa, bilangan real gitu. Tapi karena di sini matriks, jadi nggak bisa kamu langsung generalisasi berarti Ki gitu, itu nggak bisa. Gitu. Karena beda isinya gitu. Gimana? Bisa masuk? Gitu, Kak. Paham nggak sih? Oke. Terus tadi Vina mau nanya apa, Vina? Aku mau nanya yang tadi kernel. Itu Kenapa? kan kalau di kernel itu kan di bagian akhirnya itu kan B-nya itu kan berarti bebas ya Kak. Itu kadang kan ada yang ditulis kayak D elemen Q atau apa nih. Itu tuh kan tadi kalau di tadi kan enggak ya, kalau langsung elemen P doang. Nah itu tuh kayak kadang tuh perlu didefinisiin juga B-nya itu elemen Q atau apa gitu enggak sih Kak? Kadang kadang bingung Kak, kadang kapan dikasih kapan enggaknya tuh kayak bingung gitu loh kan ini. Oh, dikasih ini elemen P gitu. Enggak kan itu kan kalau di kernel kan hasil akhirnya kan udah 00 B0 elemen P terus kayak digaris lagi dengan B itu elemen apa gitu. Perlu kayak Oh, gitu apa gitu. Kadang bingung, kadang oh oke. soalnya kayak perlu tidaknya itu kapan gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan di sini kan dia udah dibilang elemen P ya, sedangkan definisi elemen P kan tadi otomatis di sini semuanya itu bilangan rasional. Jadi B-nya nggak perlu kita omongin dia rasional, nggak apa-apa, karena di sini matriks ini elemen P, berarti otomatis si matriks ini udah memenuhi definisi dari P gitu, definisi dari elemen P, di mana B-nya berarti rasional gitu. Cuman mungkin biar lebih lengkap gitu ya, lebih baik ya nggak apa-apa kalau mau ditambahin di mana B-nya elemen real gitu. Di mana elemen real? Di mana B-nya elemen rasional gitu. Itu boleh. Kayak gini aja nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa gitu, sama aja. Gitu, Vin. Gimana? Oh, Dong oke nggak? Kak. Muten. Oke. Ada ya? Nggak ada yang tanya? Pak Us mau nanya. Pak Us. Kak, aku izin konfirmasi lagi terkait pengambilan kodomen, Kak. Bisa di ini nggak share screen yang tadi? Ini. Sama nyambung juga yang buat yang surjektif tadi ya. Itu kan ngambil elemen, misalkan B elemen di P kodomen. Nah, di itu tuh kita ngambilnya berarti kalau misalkan itu kan di soal, boleh scroll atas nggak, Kak? Maaf. Yang soalnya. Nih. Nah, itu kan P A0BC dengan ABC bilang rasional. Nah, pemetanya tuh F P domain ke P yang kodomen. Nah, yang kukira tuh kalau yang kodomen tuh kan daerah hasil. Kukira tuh ya A00C sebagai kayak matriks pas udah dioperasiin ke fungsinya gitu loh, Kak. Tapi berarti kalau kodomen tetap ambil yang atasnya aja gitu. Oke. Jadi gini, kalau yang ini A00C itu bukan kodomen ya, tapi range, hasil, daerah hasil. Jadi kalau kodomen itu ya daerah lawan gitu. Kalau dari P ke P berarti ya P utuh gitu. P yang ini. Dari P ini ke P ini sendiri gitu. Berarti P ini sebagai domain, dia juga sebagai kodomen. Nah, kalau yang ini itu namanya daerah hasil. Jadi apa ya, daerah hasil berarti elemen di kodomen yang punya pasangan itu berarti elemen-elemen yang kayak gini bentuknya gitu. Tapi kodomennya tetap yang ini. Nah, kalau yang ini tuh elemen di kodomen tapi yang punya pasangan gitu. Paham nggak maksudnya? Oke, Kak. Nah, ya gitu. Iya. Jadi tetap pakai P ya, P ke P gitu. Jadi bukan ininya, tapi kalau dari P ke P ya berarti ini gitu.
Oke, Kak Adil. Oke, Makasih. sip. Oke, mungkin itu. Terus tadi kan ada yang nanya isomorfik ya. Gimana Al, udah bisa jelasin? Ya tadi pertanyaannya perbedaan apa sih isomorfik sama endo atau sama apa tadi ya yang nanya soal iso? Tadi siapa yang nanya? Oh, homomorfisme sama isomorfisme. Homomorfik sama jadi kalau yang homomorfik itu dia homomorfisme tapi dia nggak injektif ataupun surjektif. Jadi dia bukan bijektif. Nah, pemetaannya itu berbeda. Misalkan dari Z ke bilangan real gitu. Jadi dia hanya homomorfisme tapi dia maksudnya beda gitu loh, nggak sama, nggak ke dirinya sendiri. Jadi syaratnya tuh misalkan dari Z, dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan real. Nah, misalkan setelah diselidiki dia hanya memenuhi homomorfisme. Nah, itu berarti homomorfik gitu. Nah, kalau yang isomorfik itu nggak ke dirinya sendiri, yaitu tadi kayak misalkan dari Z ke R. Nah, tapi dia bijektif gitu. Nah, bijektif itu kan namanya isomorfisme ya. Kalau homomorfisme terus bijektif itu kan namanya isomorfisme. Nah, isomorfisme yang tidak ke dirinya sendiri itu isomorfik gitu. Kalau yang ke dirinya sendiri itu kan automorfisme ya. Yang isomorfisme terus ke dirinya sendiri itu auto gitu. Nggak perbedaannya? Jadi homomorfik itu hanya homomorfisme terus ke diri lain atau bukan ke dirinya sendiri. Sedangkan kalau isomorfik itu isomorfisme dan juga bukan ke dirinya. Putus-putus nggak sih suaraku? Jelas kok Al. Oke. Ada lagi? Iya. Iya. Izin bertanya Kak, aku cuma mau make sure sih, itu berarti gampangannya kalau misalkan homomorfik itu bisa dikatakan homomorfisme, tapi homomorfisme itu belum tentu homomorfik gitu ya Kak? Apa emang kedua itu nggak boleh digabungin, apa kayak gitu? Tadi apa homomorfisme? Homomorfisme sama homomorfik ya? Ya, maksud aku itu berarti kan homomorfik itu pasti selalu homomorfisme, tapi homomorfisme itu belum tentu homomorfik gitu kan Kak? Iya, betul. Kalau dari definisi iya. Oke, terima kasih Kak. Nggak ada lagi? Yuk, sebelum post test guys. Santai aja, post testnya 5 soal doang kok guys. ABC-an lagi. Bisa di klik. Ada yang mau sholat dulu, berdoa supaya tepat gitu pilihannya. Enggak pakai Enggak cuma perlu di sumpah. klik aja. Klik aja. Irgannya berapa Kak? 1 doang Kak? Kenapa? Itu pirgan kan Kak? Oh 5. Iya, pilihan ganda. Astagfirullahaladzim. Obat Kak. Itu 5 soal, tapi kayak maksudnya ada 3 soal tuh yang satu cerita gitu loh. Jadi kayak misal dari Z ke R. Nah, itu tuh bisa buat 3 soal gitu. Jadi kayak bisa sekali kerjain gitu. Itu deh. 1 menit selesai. Iya. Itu ada yang nanya, Del. Ring faktor perlu dibuktiin ring nggak ya? Enggak sih, soalnya kemarin aku buka di materi kalian kan ada ring faktor nih ya. Itu nggak perlu dibuktiin ring ternyata. Jadi kayak ya udah langsung aja cari elemennya, berarti itu ring faktor gitu. Nggak perlu dibuktiin ring. Dulu aku juga kayak gitu sih, pas aku ambil SA. Langsung ini nggak dibuktiin, langsung jebret gitu. Apa sih? Ya udah, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Atau udah cukup?
mungkin kan ini waktunya udah ini ya, maghrib ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa ditanyain di grup gitu. Nanti kita diskusi di sana. Terus ini berarti udah mulai post test nanti dari jam ini sampai jam 7. Itu waktunya ya, maksudnya rentang waktunya. Nanti setiap nanti waktu untuk ngerjainnya itu berarti 8 menit ya kalau nggak salah. Tadinya Iya, mau di-set 5 menit sih, tapi 8 menit aja lah ya. Aku mau di 5 menit aja. Enggak, bercanda. Ya 30 nanti menit, Kak. 8 menit. Terus itu untuk kesempatan pertama. Terus kalau misalnya kalian masih merasa kurang puas gitu dengan nilainya, bisa percobaan kedua nanti di jam 9 sampai jam 10 gitu. Soalnya sama juga kok soalnya gitu. Ya, gitu sih. Gimana? Udahan nih ya? Udahan nih ya. Nanti kita share link post testnya habis ini. Sholat dulu guys, sampai jam 7 ini. Itu 5 menit selesai lah. Nggak nyampe 5 menit. Dulu kita 6 menit, 1 menitnya isi identitas. 5 menitnya ngerjain. Ini udah agak dipanjangin ya, 8 menit. Iya nih. Oke, mungkin nggak ada yang mau tanya lagi. Bisa kita ini ya, tutup aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain terkait materi atau yang lain lah, terserah. Itu bisa di grup, nanti kita diskusi di sana. Oke, mungkin gitu saja. Pada mau sholat, berdoa untuk post test. Ya udah kayak ketawa jahat banget ya, enggak ding guys. Nah, Ini guys, santai kan aja kok post testnya. Tenang aja, tenang. Ini sebenarnya nggak mempengaruhi banget gitu kan nilai. Cuman untuk kalau kata Bu Ari sih untuk ini apa sih pertimbangan gitu. Ya mungkin begitu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oh ya ini kan tutorial terakhir ya. Maaf kalau selama tutorial ini kita ada banyak kesalahan maupun disengaja atau enggak gitu ya. Terus makasih juga untuk perhatiannya selama ini. Kayak udah mau putus aja. Ya udah gitu aja guys. Thank you buat hari ini. Selamat mengerjakan post test. Semoga hasilnya yang terbaik. Mungkin bisa aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan, Pak, udahan.